Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kita kali ini akan membahas bagaimana cara mengusir jin dari rumah sesuai syariat Islam. Rumah merupakan tempat yang nyaman untuk melepas rasa lelah setelah beraktivitas. Namun, sering sekali rumah menjadi sasaran dari gangguan jin dan sihir sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Terkadang, kerap terjadi gangguan di rumah seperti terdengar suara-suara aneh, rumah terasa panas, terjadi pertengkaran antara suami istri atau anak dan orang tua, dan sebagainya. Dihimpun dari Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya karya Ade Saroni, MAG. Menurut beberapa hadis, jin suka tinggal di tempat yang kotor, dan beberapa dari mereka juga ada yang berdiam di masjid atau mengganggu manusia ketika salat. Tempat berdiam di antaranya adalah kamar mandi, rumah, pekuburan, pasar, dekat unta dan kandangnya, tempat sunyi, seperti rumah kosong, sungai, dan lainnya. Jika mengalami hal-hal mistis yang disebabkan oleh makhluk gaib, Anda dapat melakukan cara-cara untuk membentengi tempat tinggal dari gangguan jin dan sihir. Cara yang sesuai dengan syariat Islam yang jelas dan tidak mengandalkan setan, dukun, paranormal, dan sebagainya. Berikut tata cara mengusir jin dari rumah sesuai syariat Islam seperti yang dikutip dari Halal Haram Ruqyah, tuntunan syariah mengatasi sihir, gangguan jin dan berbagai penyakit rohani dan jasmani oleh Musdar Bustamam Tambusai. Ada beberapa langkah dan cara Islami untuk mengusir jin dari rumah atau membentengi tempat tinggal dari gangguan jin dan sihir. 1. Memberi peringatan. Rumah yang ada gangguan jin biasanya terasa tidak nyaman. Selalu ada pertengkaran keluarga, ditampakkan bayangan-bayangan atau suara-suara yang aneh, dan masuknya binatang-binatang buas ke dalam rumah padahal semua pintu, jendela dan bagian yang biasa terbuka sudah ditutup rapat. Jika itu terjadi, penghuni rumah harus memberikan peringatan kepada makhluk jin yang kemungkinan masuk dan mengganggu seisi rumah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ada beberapa amir, jin penghuni rumah di rumah-rumah ini. Jika kalian melihat salah satu dari mereka, berilah tenggang waktu 3 hari. Jika setelah itu ia tidak pergi, bunuhlah ia, karena ia adalah jin kafir." Contoh peringatan yang harus diberikan antara lain sebagaimana diriwayatkan Abdurrahman bin Abu Layla dari ayahnya, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang ular-ular yang masuk ke dalam rumah, lalu beliau bersabda yang artinya, "Jika kamu melihat ular-ular di tempat tinggalmu, maka katakanlah, kalian kuimbau dengan janji yang diambil Nuh terhadap kalian, kalian kuimbau dengan janji yang diambil Sulaiman terhadap kalian, agar kalian tidak menyakiti kami. Jika ular-ular itu kembali maka bunuhlah mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Membaca surat Al-Baqarah. Di antara keutamaan surah Al-Baqarah terdapat kekuatan yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Salah satunya adalah untuk mengusir jin yang mengganggu di rumah. Rasulullah bersabda, "Jangan jadikan rumahmu kuburan. Sesungguhnya setan melarikan diri dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. 3. Meruqyah rumah. Jika kedua cara tersebut belum menunjukkan hasil, lakukan ruqyah rumah sesuai dengan syariat Islam. Ruqyah rumah lebih baik dilakukan sang penghuni rumah, karena ia dapat melakukannya setiap kali merasakan ada gangguan, dengan syarat sang peruqyah harus memperbaiki diri, akidah, dan ibadahnya. Sebab ruqyah tidak akan bermanfaat jika dilakukan orang kafir atau fasik yang suka berbuat syirik atau maksiat,
Tidak ada jaminan rumah yang telah diruqyah bebas 100% dari gangguan jin, setan, jika penghuninya tidak konsisten beribadah dan menjauhi hal-hal yang mengundang setan. Cara meruqyah rumah berikut cara meruqyah rumah yang dapat dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain. 1. Bersihkanlah rumah dari patung, gambar atau lukisan makhluk yang bernyawa, musik, dan segala sesuatu yang dipandang dapat mengurangi manfaat 8 ruqyah. 2. Sucikanlah diri dengan berwudu. 3. Ambil air secukupnya sesuai dengan ukuran besar dan kecilnya rumah, tempatkanlah di dalam ember atau wadah. 4. Masukkanlah tangan ke dalam ember atau dekatkanlah mulut ke wadah tersebut dan ucapkanlah sebanyak 3 kali. Wahai sekalian jin, kalian kuimbau dengan perjanjian yang diadakan Sulaiman terhadap kalian, agar kalian keluar dan pergi dari rumah kami. Kalian kuimbau agar keluar dan tidak menyakiti seorang pun. Kemudian membaca, dengan nama Allah, kami berada di sore pagi hari ini. Dengan kuasa Allah yang tidak sesuatu pun yang terhalang darinya. Dengan kemuliaan Allah yang tidak bisa diingini dan tidak bisa ditolak, dengan kekuasaan Allah yang sangat kokoh kami berlindung, dengan seluruh asmaul husnanya kami berlindung dari kejahatan setan manusia dan setan jin, dari kejahatan semua yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi, dari kejahatan semua yang keluar di malam hari dan bersembunyi di siang hari, dari kejahatan yang bersembunyi di malam hari dan keluar di siang hari, dari kejahatan segala sesuatu yang Dia ciptakan, Dia adakan, dan Dia jadikan, dari kejahatan iblis dan bala tentaranya, dari kejahatan semua binatang yang ku pegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di suatu jalan yang lurus, aku berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang diminta Musa, Isa, dan Ibrahim yang menepati janji, dari kejahatan segala sesuatu yang Dia ciptakan, Dia adakan, dan Dia jadikan, dari kejahatan iblis dan bala tentaranya, dan dari kejahatan apapun yang melampaui batas. 5. Setelah itu bacalah ayat-ayat yang direkomendasikan untuk ruqyah syariah, seperti Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang berkenaan dengan sihir, 10 ayat pertama surah As-Saffat, surah Al-Ikhlas, dan Al-Muawizatain. Jika memungkinkan, dekatkanlah mulut ke wadah yang berisi air saat membacakan ayat-ayat ini. 6. Selesai meruqyah air tersebut, percikan atau semprotkanlah air itu ke seluruh sudut rumah sambil membaca ayat Al-Kursi atau 10 ayat pertama surah As-Saffat. 7. Diperbolehkan mengumandangkan azan setelah itu, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat gaul, penampakan jin, maka kumandangkanlah azan. Hadis riwayat Ahmad. 8. Setelah ruqyah rumah itu selesai, hendaklah pemilik rumah untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jika maksiat dan larangan Allah tetap dilakukan di rumah tersebut, pastilah jin, setan, kembali. Demikianlah vlog kita kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri kami pribadi, mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.